wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah yang alhamdulillah Allah masih memanjangkan umur kita, masih memberikan keberkahan dalam umur kita sehingga sanggup melakukan hal-hal yang diinginkan, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah melakukan salat berjamaah di awal waktu. Disebutkan dalam hadis, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang terbaik? Kata Rasul, as-salatu li awwali waqtiha, salat di awal waktu. Salat di awal waktu, ya apalagi dibarengi dengan berjamaah. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di malam yang berbahagia ini kita ingin membacakan satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Dalam surat Al-Mu'minun kata Allah Subhanahu wa taala, ini ayat walaupun pendek tapi kalau diingat dan dibayang-bayang di setiap hari, insya-Allah akan menjadikan hidup kita lurus. Ini kadang-kadang kita kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Caranya bagaimana Ustaz supaya hidup saya bisa lurus? Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Caranya dengan mengingat terus menerus. Kalau bisa malam ini langsung dihafal ini ayat. Kita timpan di kepala kita, kita ingat-ingat kapanpun, per menit, per jam kita ulang-ulang di mulut, yang insya-Allah ini ayat akan meluruskan kehidupan kita. Qala Allah Ta'ala di surah Al-Mu'minun, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ini Allah berbentuk pertanyaan. Kata Allah, afa hasibtum, hasibah kata ulama bermakna dhanna, apakah kalian menyangka ataupun menganggap? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian menganggap bahwa kami, kata Allah, menciptakan kalian abath. Abathan artinya tidak ada faedah, bermain-main. Apakah, kata Allah, apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian cuma sekedar permainan, tidak ada tujuan, tidak ada tujuan hidup, cuma sekedar main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sekedar bermain? Wa annakum ilaina la turja'un, pertanyaan kedua. Jadi apakah yang pertama kalian menganggap bahwa kami menciptakan sekedar bermain? Pertanyaan yang kedua dari Allah, wa annakum ilaina la turja'un, apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? Ini dua pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah butuhkan jawaban dari kita. Yang pertama dari hati, yang kedua dari amal. Dari hati dengan meyakini bahwa kita kembali ke Allah, dan dari amal dengan mempersiapkan. Dengan mempersiapkan akan kembali ke Allah dengan apa? Dibawa pulang apa? Inilah dua pertanyaan, ingat terus di otak. Simpan, ini ayat mudah dihafal. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Ini ayat malahan disunnahkan dibaca di setiap pagi dan setiap petang. Salah satu zikir yang ma'thur, zikir yang disunnahkan dibaca di waktu pagi dan petang adalah ayat ini. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menganggap bahwa kalian diciptakan cuma sekedar bermain, yang tidak ada tujuan akhir, yang tidak ada tujuan utama, sekedar lalu, jalan kemana aja terserah. Yang kedua, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menganggap bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami. Kalla, tidak mungkin.
Allah menciptakan dengan tujuan yang Allah sebutkan di ayat yang lain di surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kami ciptakan manusia dan jin, kata Allah, kecuali cuma untuk menyembah kepadaku, dan nanti ketika ia kembali kepadaku dengan menyembah itulah jadi bekal buatnya. Jadi jawab ini pertanyaan pertama, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Ini pertanyaan yang Allah jawab di ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali cuma untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini, walaupun kita hidup, silahkan hidup berapa tahun, 100 tahun, 1000 tahun, tapi yakinilah bahawa kita ada batas. Hidup ada batas. Saat itulah semua dimintai pertanggungjawaban. Mungkin sekarang bagi kita salat tarawih 2 rakaat, kalau imam terlalu lambat sedikit, jadi kadang-kadang ada yang pura-pura batuk. Pura-pura mati. Mic aja mati, apalagi manusia. Artinya semua bahkan ada batas. Yang nanti wa annakum ilaina la turja'un, ketika sampai itu batas, kita semua akan kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saat itu dimintai semua pertanggungjawaban. Setiap nafas yang keluar, setiap rupiah yang kita pegang, setiap rupiah yang kita keluarkan, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan seseorang yang mengamalkan cuman seberat zarrah, di hari kiamat akan dilihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, begitu juga keburukan yang dilakukan di dunia, walau seberat zarrah, nanti di hari kiamat akan dilihat. Inilah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah bertanya, apakah kalian kami ciptakan sekedar bermain? Tidak ya Allah. Itu jawaban dari kita sendiri. Makanya mulai malam ini kita simpan di otak. Simpan di otak, simpan di hati, yakini, kemudian amalkan. Yang pertama, yakini bahawa Allah menciptakan kita bukan bermain, ada tujuan. Kemudian yang kedua, yakini bahawa kehidupan kita ada batas. Silahkan untuk sekarang kita menyakiti manusia yang lain, silahkan kita menzalimi manusia yang lain, silahkan menzalimi orang tua, silahkan zalim ke orang tua, silahkan durhaka ke orang tua, silahkan durhaka ke anak, silahkan zalimi tetangga, silahkan zalimi semua orang. Tapi ingat, kamu ada batas. Kamu ada batas yang saat itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selagi masih bulan Ramadan, inilah waktu untuk kita untuk mempersiapkan wa annakum ilaina la turja'un. Kita kembali ke Allah. Bagaimana cara mempersiap? Salah satu di waktu Ramadan. Ini waktu yang paling tepat untuk mempersiapkan, Pak. Makanya pintar-pintar mencari keuntungan sebesar mungkin di bulan Ramadan. Berusaha nyari amalan yang kecil tapi fadilahnya besar. Termasuk salah satu, Pak, yang paling kecil saya contohkan. Ini, Pak. Yang orang sekarang malu megang ini, lebih berani megang rokok. Rokok berani megang depan umum, tapi ini enggak berani pegang, malu. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, raka'atani bi siwak afdal min 70 raka'ah bila siwak. 2 rakaat yang dilakukan dengan siwak, dibarengi dengan siwak sebelum salat, afdal, lebih baik dari 70 rakaat tanpa siwak. Di bulan Ramadan 2 rakaat dihukumi fardu seperti fadilah salat fardu. Salat sunnah dihukumi dapat pahala salat fardu. Ini salat fardu dapat yang besarnya 2 rakaat dilipat ganda melebihi 70. Ini dari mana kita dapatkan? Di bulan Ramadan. Berusaha memperbanyak amalan di bulan Ramadan. Jadikanlah amal yang cari amal-amal yang sedikit yang pahalanya besar. Sehingga amal kita walau sedikit 2 rakaat. Siapa yang sanggup lakukan 70 rakaat semalam? Tak ada yang sanggup. Kita yang lakukan 20 rakaat aja, yang tambah 20 rakaat cuma tinggal 1 saf. Apalagi kalau 70 rakaat, tidak ada yang sanggup. Tapi cuma dengan ini, lebih dari 70. Makanya ustaz kan siwak, saya enggak berani pegang siwak. Silahkan, kata ulama, siwak akan dapat pahala sunnah dengan apapun yang kasar. Termasuk baju, gosok baju. Termasuk kata sebagian ulama pakai jari. Dikit cukup
untuk mendapatkan fadilah sunnah bersiwak, yang sehingga solat 2 rakaat yang kita lakukan melebihi 70 rakaat. Inilah kesempatan untuk memperbanyak amal di bulan Ramadan. Inilah waktu yang sisa mungkin berapa 20 hari, sekian hari lagi. Berusaha sebisa mungkin selama kita belum turja'un, selama kita belum kembali ke Allah Subhanahu wa taala, berusaha sebisa mungkin, karena enggak tahu ke depan, enggak tahu kita akan mengalami bulan Ramadan lagi. Ini kesempatan Ramadan terakhir. Anggap ini Ramadan terakhir. Percarilah amal-amal yang sedikit tapi fadilahnya besar. Kemudian ketika salat juga, ini mungkin sebagian yang harus saya perbaiki dalam hal berjamaah. Yang pertama, lakukan berjamaah, safnya diatur sebisa mungkin. Karena ketika tidak atur saf, dikhawatirkan tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Tidak mudah Pak, dari jauh kita ke masjid. Tidak mudah kita jalan kaki ke masjid jauh-jauh, kemudian tak mendapatkan fadilah berjamaah. Makanya jaga saf sebaik mungkin supaya mendapatkan fadilah berjamaah yang sempurna. Kemudian yang kedua, jangan sampai mendahului imam. Adab dalam berjamaah disebutkan dalam hadis bahawa para sahabat di belakang Rasul tidak pernah akan sujud sebelum Rasul nempel kepalanya Rasul di tempat sujud. Ketika mereka melihat muka kepala Rasul sudah nempel dahi Rasul, sudah sampai di tempat sujud, baru mereka mulai sujud. Kalau kita tidak, baru imam Allah langsung kita. Ada yang kadang-kadang lebih dulu dia sampai ke tempat sujud dibanding imam. Ini menghilangkan fadilah berjamaah. Apabila berbarengan dengan imam bisa menghilangkan fadilah berjamaah. Kemudian apabila mendahului imam, hukumnya haram. Mendahului 1 rakaat hukumnya haram. Mendahului 2 rakaat hukumnya batal salat. Batal salat makmum. Makanya hati-hati untuk mendapatkan fadilah berjamaah. Jagalah amalan yang sudah kita lakukan, jaga sebisa mungkin supaya tidak hilang. Jangan sampai yang lain kita tidak melakukan, yang sudah kita lakukan juga enggak dapat apa-apa. Kasihan. Jadi berusaha kita jaga semua adab salat berjamaah. Jadi jangan sampai ruku' sujud sebelum imam sempurna sujud, sebelum imam sempurna ruku'. Jadi tunggu dulu giliran imam sudah sampai ke tempat sujud baru sujud. Terutama kalau saya jadi imam, jangan sampai sujud, jangan turun ke sujud dulu sebelum saya ucapkan Allahu Akbar. Giliran bar baru sujud. Ataupun ketika bangun dari ruku', jangan bangun dari ruku' dulu sebelum dah. Ketika saya ucapkan Sami Allahu liman hamidah, giliran dah baru bangun. Ini tujuan untuk apa Ustaz? Tujuan untuk mendapatkan fadilah berjamaah yang sempurna. Walaupun cuma 8 rakaat yang kita lakukan, walaupun cuma 2 rakaat yang kita lakukan, tapi 2 rakaat yang sempurna. Untuk apa kita lakukan 100 rakaat tapi semua setengah-setengah? Makanya jaga hal seperti ini, terutama dalam berjamaah. Karena sekali lagi ingat satu ayat tadi yang ulang-ulang di pikiran kita. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kalian itu diciptakan cuma sekedar bermain, tidak ada tujuan akhir, tidak ada tujuan, wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian meyakini, menganggap bahwa kalian tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yakinilah. Silahkan kita mencari uang dunia, silahkan, tapi yakin bahwa suatu saat semua akan kita tinggalkan. Makanya solusi bagaimana? Solusi cari sebisa mungkin, simpan di dunia sebagian dan simpan untuk akhirat sebagian. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika mengajarkan Sayyidatuna Aisyah. Rasul saat itu nyembelih kambing. Rasul dari semua anggota kambing, daging yang paling disukai lengan kanan. Lengan kambing, yang bagian kaki bagian depan, itu lengan yang paling, daging yang paling disukai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul suatu ketika setelah nyembelih kambing dimasak, kemudian dibagi semua dibagi oleh pembantu Rasul. Yang tertinggal apa? Yang tertinggal cuma 1 doang lengan. Kemudian kata Sayyidina Aisyah ketika Rasul bertanya, "Ya Aisyah, masih ada makanan tadi?" Kata Aisyah, "Ya Rasul, semuanya sudah habis. Semuanya sudah habis kecuali lengan." Kata Rasul dibalik, "Oh, semuanya sudah habis kecuali semuanya tersisa kecuali lengan." Dibalik semua Rasul. Di mata Rasul, dalam pandangan Rasul, persepsi Rasul, harta yang tersisa adalah harta yang jadi tabungan hari kiamat. Harta yang habis, harta yang dihabiskan, yang tidak disiapkan untuk turja'un.
untuk turja'un, untuk kembali ke hari kiamat. Inilah cara didik Rasul ke Sayyidatuna Aisyah, yang kemudian Sayyidatuna Aisyah mengikuti Rasul. Bagaimana? Suatu ketika Sayyidatuna Aisyah dapat hadiah dari Sayyidina Muawiyah. Dapat hadiah ketika di masa Damaskus. Sayyidina Aisyah mendapatkan hadiah dari Sayyidina Muawiyah banyak emas, satu tumpuk emas. Kata Sayyidina Aisyah paginya, wahai pembantuku, bagi ini. Akhirnya sore hari ketika mau membuka, Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada khadimnya, wahai pembantu, masih ada sisa, kita belum makan, ntar sore mau buka puasa pakai apa? Kata pembantunya, sudah habis ya Ummah, ya Ummul Mukminin, habis sudah. Habis. Oh ya khair. Akhirnya beliau menyarankan, kenapa enggak engkau ingatin tadi, biar kita sisain sedikit. Itu emas, Pak. Bukan 1.000, bukan 2.000, 100.000, 1 juta, 1 miliar, enggak, satu ini emas. Radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma waffiqna likulli khair wa'inna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlil khair lil khair wa'inna alaih. Allahumma atmim lana al khair wa Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal masjidil mubarak fajma'na ma'a nabiyyika wa was salihin fi jannatikal firdaus bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.